apakah selamanya mengikuti perjalanan saudara yang berpindah, suami saudara yang sempat berpindah-pindah tugas dan sampai kemarin bulan Juli? Iya, Kuat selalu mengikuti kamu. Selalu mengikuti? Iya, hanya kemarin sempat off karena Kuat COVID. Terdakwa Putri Chandrawati dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi. Putri dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam sidang ini Putri meminta kepada Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa agar persidangan dilakukan secara tertutup. Adapun pada sidang ini salah satu yang didalami Hakim Ketua adalah isu kekerasan seksual yang diklaim dialami Putri Chandrawati. Selain itu, selama sidang berlangsung sampai hari Senin 12 Desember, Putri beberapa kali memperlihatkan ekspresi wajahnya. Antara lain saat meminta maaf kepada keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, menangis saat kuasa hukumnya membacakan nota pembelaan, serta tertawa saat mendengar kesaksian Daden mengenai ulang tahun pernikahannya. Pemirsa, sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J berlangsung hari ini dengan menghadiri Putri Chandrawati atau PC sebagai saksi. Namun majelis memutuskan untuk sidang ini tertutup karena sidang akan membahas perihal asusila. Kita akan membahas tentunya bagaimana ekspresi yang dikeluarkan atau kita lihat ekspresi PC dalam sidang kali ini. Sudah hadir bersama kami pakar mikroekspresi, ada Mas Kirdi Putra. Terima kasih Mas Kirdi telah bergabung bersama kami. Mas Kirdi mungkin tadi sempat ya sekilas melihat wajah dari Ibu Putri. Memang dari kemarin kita sempat bertanya apakah yang akan ekspresi-ekspresi yang dikeluarkan oleh Bu Putri ini seperti itu. Bahkan sempat tadi dikatakan ada senyum, ada tangis, ada tawa. Nah, Anda sendiri dalam melihat sepanjang sidang ini melihatnya wajah-wajahnya seperti apa? Apakah sama atau seperti apa nih? Buat saya yang ditampilkan oleh Bu PC hari ini itu jauh lebih tertata, saya katakan ya. Tertata dan cukup buat saya diatur. Kenapa? Kalau kita lihat sebetulnya Bu PC ini orang kalau kita lihat sebelum-sebelumnya Bu PC ini cukup ekspresif kok. Contohnya tadi disebutkan ketika barusan kemudian waktu itu minta maaf kepada keluarga korban Brigadir J gitu. Kan di situ dia menangis ya. Kemudian saat berinteraksi dengan suami juga waktu itu pernah ada di dalam ruang sidang yang istilahnya pegangan tangan seperti itu ya. Jadi buat saya sebetulnya Bu PC ini cukup ekspresif, cuman hari ini seperti layaknya suaminya sebelumnya kan baru deketan nih gitu ya, itu juga tiba-tiba jadi jawaban-jawaban yang diberikan itu terkesan sangat berhati-hati dan kemudian lebih memakan waktu untuk menjawab. Ada beberapa jeda yang disampaikan. Tidak ada masalah dengan itu. Bukan berarti orang yang berjeda itu pasti salah, pasti bohong gitu. Enggak seperti itu. Tetapi yang bisa kita lihat, Bu PC ini kan seseorang yang sebetulnya dia cukup terdidik ya, cukup tinggi. Posisi dia adalah dokter gigi. Ya, betul. Sambo sama, FS sama, juga posisinya tinggi dan sudah lama di kepolisian, sudah mengalami berbagai macam pendidikan. Ketika menjawab pertanyaan, contohnya ada satu poin yang saya garis bawahi, menjawab tentang kepala kayak semacam pengatur keluarga lah yang saya lupa istilah mereka tuh istilahnya ya. Itu harus diulangi beberapa kali oleh majelis hakim untuk kemudian Ibu PC bisa menjawab dengan tanda petik dianggap cukup tepat. Dibilang nggak harus Brigadir J, nggak harus Yosua gitu, sampai beberapa kali diulangi. Padahal itu adalah pertanyaan yang sederhana. Yang kedua misalnya ketika berangkat ke Magelang, majelis hakim itu sempat tanya bareng siapa aja, dan dia bilang nggak tahu gitu, istilahnya kayak lupa atau nggak bisa ganti-ganti gitu. Tetapi
pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang dijawab Ibu PC itu menyatakan bahwa Brigadir J yang seringkali untuk bersama, dan bedanya nanti ada ADC yang lain. Contohnya misalnya Deden, contohnya misalnya kemudian waktu itu siapa, Ricky, seperti itu. Rizal, betul. Tapi Pak, kalau kita lihat ya, ini kan pada saat dia meminta maaf, Mas Kirdi, wajah yang pada saat itu dia meminta maaf kepada keluarga Yosua. Ini juga banyak pada saat itu bukan kita, ada yang bilang bahwa ini mungkin tidak terlihat kerutan, tidak terlihat atau ekspresinya karena kan efek dari kecantikan Bu PC atau treatment kecantikan Bu PC. Tapi dari sini, ini kan juga Anda melihatnya seperti apa? Karena tadi kalau Anda lihat di sidang kali ini lebih hati-hati, lebih tertata. Tapi kalau kita bandingin yang sebelumnya gimana nih? Ini kelihatan Bang, ketika dia minta maaf, itu ada istilah tarikan di samping alis ini agak geser ke bawah sedikit, samping bibir itu agak tertarik ke bawah. Artinya tuh apa? Itu sedih, memang dia sedih saat itu, gitu ya. Tapi ada 2 poin yang menarik. Yang satu poin adalah, saya mau komentari masalah kecantikan, iya kalau orang suntik botox segala macam itu memang kemudian kerutannya jadi susah dibaca, yes, tapi ini kebaca, ya. Yang kedua, ketika dia Bu PC membaca dan dia menyatakan permintaan maaf itu, dia sinkron sekali ketika dia sedih dan dia menetes air mata ketika membaca itu. Ya, menariknya adalah kan yang dia minta maaf pada keluarga Brigadir Yosua yang kemudian gugur meninggal gitu ya, sudah meninggal. Yang dituduhkan setelah itu kan suaminya minta maaf. Ya. Kalau kita masih ingat bareng-bareng nih, suami minta maaf tetapi masih bilang bahwa karena perlakuan yang dilakukan. Nah kalau ini kita hubungkan, artinya kalau Bu PC memang mengalami hal tersebut, logikanya masih ada bentuk traumatis, masih ada bentuk ketakutan, kemarahan yang masih tersimpan, sifatnya laten, siap meledak nih. Dan itu biasanya saat momen emosional, katakanlah sedih karena meninggal, karena anak ini sebenarnya baik nih misalnya, dia kehilangan juga. Emosi yang marah dan takut itu juga keluar sebetulnya, dan itu muncul dalam bentuk ekspresi biasanya. Dan itu muncul nggak pada ekspresi? Enggak. Sedih yang muncul, yang terbaca ya mungkin aja saya salah baca gitu ya. Tapi yang buat saya yang benar-benar keluar ini adalah ekspresi sedih. Takutnya nggak ada, ekspresi marahnya nggak ada. Nah pertanyaannya, kalau kemudian sang suami masih mempermasalahkan tanda petik yang dilakukan oleh Joshua, lalu kemana emosi itu di korbannya? Emosi itu tidak terlihatkah pada sidang kali ini? Karena kan sidang kali ini juga mengangkat masih ya membahas soal terkait dengan adanya asusila di sini, pelecehan di sini. Ya, menariknya gini. Sekali lagi kita perlu tanda petik berpihak pada korban. Ya, kita perlu berpihak pada korban. Artinya adalah banyak sekali di luar sana perempuan ataupun laki-laki yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual. Dan itu kenapa sulit? Kasus itu sulit karena korban biasanya mengalami bentuk trauma yang amat sangat sehingga untuk di dalam penyidikan aja itu nggak gampang. Di pengadilan kalau kita bicara kasus-kasus kekerasan seksual itu masih menampilkan emosi yang luar biasa di korbannya. Dan itu tidak saya lihat ketika berbicara tentang pelaku. Dan bisa saja dia nahan selama bisa, bukan berarti nggak bisa, tapi nahan itu juga kelihatan dalam bentuk bahasa tubuh maupun ekspresi wajah. Contoh misalnya ketika megang mic pakai satu tangan gitu, akan ada perubahan di situ. Kelihatan ya di situ. Nah misalnya yang tangan satunya kan tangan sebelah kiri kalau kita perhatiin banyak kan di pangkuan. Begitu ada sebuah emosi besar, bisa jadi terjadi perubahan. Ya ini ya, kalau kita lihat tangannya di sebelah kiri dan dia tetap memegang di satu tangan dan terlihat lebih tenang mungkin yang ini atau? Ya, makanya saya katakan bahwa bagus bahwa beliau gitu ya, Bu PC bisa bercerita dengan tenang. Tetapi pertanyaannya, ketenangannya itu muncul dari mana nih? Ketenangannya muncul memang sudah tenang kah? Atau memang sudah ada paparan yang harus disampaikan dan cukup sudah dilatih kah? Atau semacamnya? Itu kan, tapi kan ceritanya suudzon kalau ngomong kayak gitu. Tapi secara fakta kan seperti itu terlihatnya. Baik. Mungkin kita berpositif thinking, mungkin sudah lebih tenang di sini sehingga kita bisa seperti itu. Kita coba lihat gambar berikutnya di sini. Kita lihat gambar Bu PC lainnya. Ini nampaknya masih waktu itu sedang sidang yang sama kalau kita lihat ya di sini. Ini
Terus saya mendengar Nah, kerutan seperti suara-suara alis gitu. itu, kalau kita lihat Mas Kirdi, Terus tiba-tiba terlihat. ya tadi ada katakan bahwa Mas kelihatan di sini melihat ke atas. Ini koreksi ya bila saya salah. Ini Anda melihatnya seperti apa? Melihat ke atas itu adalah salah satu bentuk bahwa dia mencoba mengingat sesuatu. Di mana ada sebuah teori yang mengatakan yang banyak beredar di masyarakat, kalau ngelihat ke arah kiri atas artinya dia mengingat, ke kanan atas artinya dia ngarang menciptakan sesuatu. Tapi itu tidak selalu. Harus digarisbawahi bahwa tanpa sebuah proses kalibrasi itu nggak boleh langsung kita bilang bahwa itu ini benar, ini bohong, nggak bisa. Bahaya ngomong kayak gitu. Oke. Ini kalau kita lihat wajahnya Mas Kirdi, seperti alis yang diangkat dan mengkerut, apakah juga dia mencoba untuk mengingat atau kerutan alis yang dilakukan oleh Bu PC itu bisa berarti dua. Satu, dia mencoba untuk berpikir gimana dibantu dengan gerakan mata. Ketika mata ke arah ke atas, baik ke kiri maupun ke kanan, bukan berarti ke kiri pasti jujur, ke kanan pasti bohong. Nggak gitu. Itu nggak semudah itu kita bisa bilang seperti itu. Tapi begitu kita mengarah ke arah atas, yang pasti adalah dia berusaha mengakses yang namanya virtual cortex di kepalanya dia, yaitu bentuk memori berupa gambar. Nah, berupa gambar itu pertanyaannya adalah berarti pasti dia akan mencoba mengakses gambar kejadian waktu itu. Belum tentu. Gambar yang di kepala dia itu bisa jadi gambar yang memang kejadian itu, atau sesuatu yang sudah diulang-ulang sehingga gambarnya bisa dimunculkan. Kan rumahnya rumah dia ingat. Yang jelas dia mencoba untuk menarik sebuah gambar. Nah, yang perlu kita garis bawahi supaya kita tahu bahwa ini beneran kata-katanya seperti ini apa enggak gitu. Itu adalah sinkronnya dengan pertanyaan majelis hakim. Dengan jawaban. Oke. Ini karena kalau sebenarnya kita ingin melihat ini ada sebuah ada gambar terbaru kita bisa lihat di sini. Ini terkait dengan apa yang ditanyakan oleh majelis hakim kepada PC. Kita lihat cuplikannya. Saya di kamar tutup telinga dan saya takut. Saudara di kamar tutup telinga dan takut. Kapan saudara mendengar suara tembakan? Saya waktu itu sedang istirahat, sedang tidur di tempat tidur. Terus saya mendengar seperti suara-suara gitu, ribut-ribut. Terus tiba-tiba terdengar letusan. Berapa kali saudara dengar letusan? Beberapa kali. Apa yang saudara lakukan saat saudara mendengar suara letusan? Saya di kamar tutup telinga dan saya takut. Saudara di kamar tutup telinga dan takut. Mas Kirdi, kalau Anda melihat video tadi, gambar tadi, dari anturan suaranya saja nampak lebih, kalau kita lihat ini ya suara Bu PC ya, yang memang dari awal yang seperti itu, yang mencoba untuk tenang dan lembut. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya dari jawaban yang tadi, apa yang Anda lihat di wajahnya? Saya melihat orang yang berhati-hati sekali ketika menjawab. Karena ketika misalnya Bu PC itu pernah loh, ketika di awal-awal, ketika sidang ditanya ini, kalau dia nggak mendengar, mau nggak dengar gitu, dia bisa seperti itu. Tetapi ketika ada pertanyaan diajukan oleh majelis hakim dan dia bisa menjawab dengan cukup cepat, lugas gitu. Kalau kita bandingkan ya, kan kita nggak boleh ngelihat satu snapshot aja. Betul. Nah, di sini saya melihat bahwa itu tidak muncul. Yang saya melihat bahwa di sini kehati-hatian yang disampaikan itu jauh lebih besar. Dan ini sinkron dengan suaminya, FS, yang sudah maju ke sidang sebelumnya ketika dimintai keterangan oleh majelis hakim. Juga sama, tiba-tiba FS jadi lebih teratur ngomongnya, jadi lebih pelan intonasi suaranya, jadi lebih, maksud saya kok bisa barengan ya? Ya mungkin kebetulan gitu ya, mungkin kebetulan. Koreksi bila saya salah Mas Kirdi, ada yang mengatakan bahwa ketika kita berbicara terus tone suara kita turun, ada kemungkinan ada rasa ya tadi, selain hati-hatian mungkin yakin, percaya seperti itu? Saya gini, kalau kita muncul dengan ketidakpercayaan diri, kita ambil skenario tersebut, maka yang terjadi adalah akan muncul di dalam cara seseorang itu menyampaikan kata-katanya. Misalnya contohnya lebih sering menarik nafas, lebih sering kemudian lihat kiri atau lihat kanan, itu kan terlihat. Sedangkan ini enggak. Ini ajak menghadapi majelis hakim dengan
tenang gitu ya, intonasi suara diatur gitu. Seolah-olah sudah tahu gitu apa yang akan ditanyakan, jadi lebih tenang dan tertata ya. Ini pertanyaan agak bahaya sih ini gitu ya. Tapi menarik pertanyaan ini sisi intriguing gitu. Jadi gini, saya lebih kemudian memilih bahwa Bu PC dan FS, siapapun di belakangnya yang memberikan tanda petik saran adalah orang yang cukup mengenal kondisi psikologis mereka berdua, sehingga mereka berdua daripada salah ngomong mendingan pelan deh diatur. Itu satu. Yang kedua, orang Indonesia ini sangat mudah dipengaruhi oleh tampilan atau persona. Bahwa orang yang bicara teratur, intonasi rendah, santun, itu orang baik. Tanpa melihat track record, tanpa melihat apa yang diperbuat, sehingga lebih mudah iba jadinya. Dan itu tidak salah. Ini kan strategi, ini kan kayak perang. Ya boleh-boleh aja, sah-sah saja kalau pihak FS dan PC mengambil strategi itu. Pertanyaannya, kita kegocek nggak nih, istilahnya gitu. Ya. Oke. Kegocek nggak nih, karena kan masih akan ada sidang-sidang berikutnya. Apakah masih akan memainkan skenario dan juga wajah-wajah lainnya? Anda melihat seperti itu, tapi mungkin ini kita juga mungkin sekaligus closing statement dari Anda, Mas Kirdi. Bila memang ini akan dijadikan sesuatu skenario baru lagi dalam sidang kali ini yang akan memperpanjang drama-drama kali ini, tapi apa yang memang harus menjadi perhatian kita kalau kita melihat dari sisi mikroekspresinya? Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kemudian mau terserah, mau bagaimanapun Ibu PC, FS, dan saksi-saksi atau tersangka lainnya mereka menyampaikan keterangannya, cuma 3 poin penting yang perlu kita perhatikan. Nomor 1 adalah bahwa skenario tentang pelecehan atau kekerasan ini adalah skenario yang dibawa, dan ini belum memenuhi kaidah secara hukum secara lengkap loh, ini nggak ada visum gitu. Ini teman-teman ahli hukum lah yang bisa menjawab dengan lebih detail di sini. Nomor 1 tapi itu. Yang nomor 2 adalah bagaimanapun mereka mau menyampaikan, mau sebaik apapun, kita jangan pernah melihat hanya simbol, karena semua koruptor tiba-tiba pakai kopiah dan pakai kerudung. Jadi itu cuma persona aja. Yang ketiga adalah bagaimana konsisten mereka menjawab dan bagaimana mereka tetap tenang dalam menjawab itu dengan kecepatan yang nggak lama, atau ketika pertanyaan itu diajukan langsung bisa menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Ini adalah kunci penting. Karena kalau misalnya kita nggak melihat ini sebagai sebuah hal yang penting, maka kita gampang tadi kegocek tadi gitu. Kita masa orang dengan pertanyaan sederhana jawabannya tetap bertahan di jawaban yang memang sudah disampaikan awal. Ini adalah orang yang sudah menghafal jawaban gitu. Dan kalau misalnya ditanya pertanyaan lebih ekstrim lagi, baru akan kelihatan tuh perbedaan pola. Itu yang perlu kita garis bawahi. Perbedaan pola tuh misalnya tiba-tiba tangannya jadi gini ke atas, tapi dia nggak pernah, tiba-tiba narik nafas, tiba-tiba ini ketarik kayak beberapa poin gitu, menegang gini gitu. Itu artinya adalah ada sebuah tanda petik kepanikan yang muncul saat itu. Cuman kecil ditampilkannya karena dijaga benar-benar sama dia. Oke, nah ini jangan sampai kegocek tentunya ya majelis, atau seperti apa, kita lihat apakah polanya akan berubah lagi. Terima kasih Mas Kirdi telah bergabung bersama kami dalam sore hari ini. Hari ini menjadi perdana bagi terdakwa Putri Chandrawati bersaksi dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Putri menjadi saksi mahkota untuk 3 terdakwa bawahan suaminya, yaitu Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Kesaksian Putri kali ini menjadi penting untuk mengungkap misteri pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, terutama soal motif pembunuhan yang sebelumnya diklaim Sambo dipicu karena kekerasan seksual terhadap istrinya, Putri Chandrawati. Terkait sensitifnya materi keterangan Putri Chandrawati, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso memutuskan sidang berlangsung secara tertutup untuk umum. Sementara kuasa hukum Putri menyatakan selama persidangan yang berjalan tertutup, kliennya telah menjelaskan semua yang ditanyakan dalam sidang, termasuk soal dugaan kekerasan seksual. Pak Sambo kemarin, pada saat Pak Sambo diperiksa sebagai saksi, sudah disampaikan bahwa istrinya diperkosa. Ya, detailnya pemerkosaan itu, ya tadi sidang tertutup, kita juga nggak bisa menyampaikan. Tapi artinya itu betul ya, di kamar itu hanya ada berdua, sudah pasti benar. Yosua dan ya kalau pemerkosaan, kalau ada 3 orang 4 orang bukan pemerkosaan namanya ya. Okay. Itu bukti-buktinya ada semua. Jadi
tidak perlu ada saksi lain gitu. Salah satu buktinya keterangan apa, korban Pak? sudah cukup dengan dibuktikan dengan keterangan ahli. Sebelumnya saat bersaksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Verdi Sambo tegaskan motif utama pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat adalah pemerkosaan korban terhadap istri Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Sambo juga menampik tudingan adanya ketidakharmonisan dan isu perselingkuhan dalam perkawinannya dengan Putri Chandrawati. Benar keterangan dia itu ngarang-ngarang. Jelasnya istri saya kan diperkosa sama Joshua. Tidak ada motif lain setelah apalagi itu perselingkuhan. Berarti itu nggak ada sosok perempuan itu ya Pak ya? Nanti tanyakan ke dia, kita juga tanyakan nanti di persidangan. Siapa yang nyuruh dia ngarang-ngarang seperti itu? Keterangan Putri Chandrawati menjadi salah satu kunci untuk mengungkap kasus ini. Mengingat dari keterangan saksi dan terdakwa lain, tak satu pun selain Sambo yang mengetahui dan meyakini adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Yosua kepada Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Karena apakah keterangan Putri cukup meyakinkan hakim untuk meluluskan skenario Sambo membunuh Yosua Huta Barat dengan dalih emosi karena martabat Putri diinjak-injak dan dihinakan? Tim Liputan, Jakarta. Pemirsa, kesaksian Putri Chandrawati menjadi paling dinanti usai sang suami Verdi Sambo membeberkan kesaksiannya pada sidang pekan lalu. Ya, terkait kasus pelecehan seksual yang dialami oleh PC. Kita akan membahasnya tentunya terkait dengan hal ini atau terkait dengan sidang yang berjalan hal ini dengan kuasa hukum Yosua Kamarudin Simanjuntak dan juga Hakim periode 2003 hingga 2008 Pak Marwarar Sihaan, serta juga telah bergabung bersama kami ada Pak Rory Segala kuasa hukum Eliezer. Terima kasih Bang Kamarudin, Pak Marwarar dan juga Bang Rory telah bergabung bersama kami. Mungkin saya ke Pak Marwarar terlebih dahulu. Ini kalau melihat sidang hari ini yang ditutup, ini kan majelis hakim sebenarnya sempat menolak permohonan sidang tertutup terkait dengan hal ini, tapi pada akhirnya ini hakim memutuskan untuk menutup sidang ketika membahas soal asusila. Tanggapan Anda? Ya, terima kasih nih. Saya kira kalau kita melihat apa yang terjadi dalam dakwaan jaksa keseluruhan, bahwa tidak ada yang menjadi suatu dakwaan atau bagian dari dakwaan tentang perkosaan, pelecehan dan lain sebagainya. Pertama sekali dengan meninggalnya seorang yang dianggap melecehkan, maka sebenarnya dari sisi apa yang dikatakan kalau ada itu menjadi gugur. Tetapi persoalannya sekarang sebagai seorang saksi yang juga terdakwa dan menjadi saksi mahkota, kita akan bahwa motif daripada seorang saksi sebagai istri dari terdakwa utama, barangkali dia juga meskipun apapun background atau hubungan mereka sebagai suami istri, tetap juga seorang istri memiliki kepentingan untuk membela bapak dari anak-anaknya, karena itu menjadi suatu masa depan juga. Tetapi juga terhadap keluarga atau masyarakat, kepentingan untuk membela kehormatan dalam arti tanda petik begitu, memperkenankan juga seorang atau mendesak juga seorang saksi atau terdakwa untuk menciptakan kondisi yang menimbulkan bahwa dia memiliki kehormatan masih. Tetapi secara faktual dan objektif, tanpa adanya suatu apa yang dikatakan pelecehan seksual itu diperiksa, diadukan, dan barangkali saudara Kamarudin sering mengungkapkan itu, menjadi tidak objektif bagi kita juga untuk melihat sekarang itu dimunculkan ini. Tetapi seandainya ini juga sudah muncul, tadi saya mendengar lawyernya Ibu PCK itu mengatakan sudah cukup dua alat bukti. Satu, keterangan saksi itu, dan kemudian keterangan ahli, yaitu seorang psikolog forensik. Saya kira kalau seorang saksi yang sebentar ya Bang, turut menjadi terdakwa atau suaminya terdakwa, dia memiliki kecenderungan itu senantiasa bahwa dia akan cenderung untuk berbohong. Itu sudah dari sejak abad sebelum Masehi hal seperti itu terjadi. Itu sebabnya di dalam proses penegakan keadilan muncul kemudian untuk menciptakan etik dan moral yang kokoh daripada keterangan seorang saksi. Dia kemudian diciptakan dalam sistem kita apa yang dikatakan sumpah bahwa dia
akan menerangkan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Dan kalau tadi Anda ditemukan berkata bahwa dia berbohong, harus objektif. Artinya bahwa hakim harusnya bertanya berdasarkan dakwaan. Nah, kalau kita lihat kasus ini, kasus pelecehan ini kan tidak termasuk dalam dakwaan, bahkan juga udah dikatakan juga kasus ini sudah SP3. Lalu apa sebenarnya yang mengapa akhirnya hakim harus kembali menanyakan terkait dengan hal ini, bahkan sidang sampai ditutup terkait dengan hal ini? Ya, barangkali kalau soal itu tentu pertimbangan hakim ada saja kemungkinan bahwa dia hendak menentukan berat ringannya daripada terdakwa-terdakwa yang terkait dalam hal ini. Dia ingin memperoleh kebenaran secara material. Tetapi tentu saja secara objektif seperti dikatakan tadi, ini tidak muncul di dalam dakwaan dan juga tidak ada suatu bukti-bukti pendukung bahwa memang itu terjadi melalui umpamanya suatu laporan, dan kemudian tidak ada visum. Dan yang terakhir tadi saya belum sempat mengatakan, pembela daripada pengacara daripada saksi ini mengatakan sudah cukup keterangan dari psikolog forensik maupun daripada apa yang dikatakan itu keterangan saksi. Saya mengatakan saksi itu di mana-mana. Kalau dia terlibat juga di dalam perbuatan pidana itu, dia cenderung berbohong. Dan yang kedua, bisa sebentar, dia akan hakim harus menguji. Anda melihat terkait dengan sidang kali ini yang menghadirkan PC terkait dengan, dan yang diangkat adalah terkait dengan fakta asusila. Anda melihatnya seperti apa sidang kali ini? Jadi saya melihat bahwa majelis hakim ini telah berhasil dikendalikan oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati karena memunculkan kembali isu pelecehan seksual dan atau pemerkosaan di dalam persidangan perkara pembunuhan terencana yang sudah di SP3 oleh penyidik Bareskrim Polri. Laporan mereka telah SP3 baik pemerkosaan atau pelecehan maupun dengan sangkaan percobaan pembunuhan. Lalu mereka tidak pernah melapor lagi ke polisi dengan cara setelah SP3 membuatlah isu baru di Magelang. Jadi karena tidak pernah dilaporkan, seharusnya majelis hakim bisa menolak dengan tegas bahwa inilah perkara pembunuhan terencana, tidak tepat dibicarakan di sini dugaan pelecehan ataupun pemerkosaan. Yang kedua, mematahkan argumentasi pemerkosaan itu sangat gampang karena si pengacara Putri mengatakan Putri itu ketika diperkosa setengah pingsan. Pengacara Ricky mengatakan Putri itu pingsan. Jadi ada dua argumen yang mengatakan setengah pingsan dan pingsan. Berarti kalau dia pingsan, ketika ditemukan oleh Kuat Ma'ruf sama ART Susi, harusnya itu Susi dalam keadaan tidak pakai baju atau tidak pakai celana. Karena pingsan ketika diperkosa. Nah, pertanyaannya siapakah yang memakaikan celana dalam daripada Putri kalau benar dia ada habis mengalami pelecehan atau pemerkosaan? Itu tidak pernah diungkap. Yang berikutnya, apakah celana dalamnya itu ada dijadikan barang bukti atau tidak? Yang ketiga, apakah ada kerusakan pada alat kelaminnya si Putri, baik berdasarkan visum repertum maupun visum psikiatrum. Anda tidak meminta selain tidak itu, Pak Kamarudin? Nah, hakim seharusnya boleh menanyakan itu kalau memang dia mau larut dengan hoax mengenai pemerkosaan. Tetapi harusnya hakim lebih bagus menolak aja seluruhnya, jangan menerima pemeriksaan tertutup karena itu kan hanya hoax, tidak benar dan tidak, saya yakin 100% tidak ada pelecehan dan tidak ada tindakan pemerkosaan. Tetapi hakim ini terkesan boleh diatur-atur oleh PC maupun Verdi Sambo, mengingat mungkin masih banyak teman-teman dia pejabat kepolisian, jenderal-jenderal dan sebagainya. Tapi kalau saya jadi hakimnya, cukup bagi saya adalah membuktikan surat dakwaan. Karena itu tidak ada dalam surat dakwaan baik sebagai motif maupun sebagai alasan untuk pembunuhan. Karena bagi pengadilan surat dakwaan itu adalah sebagai batasan atau ruang lingkup untuk memeriksa suatu perkara, dan bagi penuntut umum itu adalah dasar untuk melakukan penuntutan, dan bagi terdakwa surat dakwaan itu adalah
dasar untuk menyiapkan pembelaan diri. Jadi karena tidak ada dalam surat dakwaan, seperti itu ya, Bang maka Ahmad tidak Rudi. seharusnya Tapi saya dimunculkan coba dalam ke persidangan. Bang Rori Sagala di sini. Bang Rori, Anda juga melihat hari ini Anda berada dalam sidang dan Anda melihat jalannya sidang kali ini seperti apa? Ini juga sebelumnya Ferdy Sambo mengatakan motifnya ya dipicu karena kekerasan seksual pada PC. Anda melihatnya seperti apa di sini, Bang? Ya, selamat sore Mbak Elisa. Jadi tadi memang pemeriksaan tadi banyak bicara tentang pelecehan seksual, tapi saya menilai ya itu tidak didukung oleh fakta-fakta persidangan yang ada. Jadi dalil soal pelecehan seksual itu tidak pernah terkonfirmasi melalui fakta-fakta persidangan. Kemudian juga di dalam awal persidangan klien kami Richard Eliezer pernah secara langsung juga ya menyampaikan di hadapan keluarga korban, kalau nggak salah waktu itu ada Bang Kamurudin juga, bahwa saya nggak percaya Bang Yos setega itu melakukan apa yang dituduhkan. Seperti itu Mbak. Kemudian ada hal yang lucu juga Mbak ya kalau memang betul terjadi pemerkosaan. Karena dalam waktu yang tidak terlalu lama PC itu kembali memanggil almarhum Yosua dan Ricky Rizal ke kamar. Ini agak lucu ya. Kemudian juga di perjalanan dari Saguling ke Duren 3 itu kan satu mobil Mbak ya. PC itu kan duduk di tengah. Dia bisa melihat di situ bagaimana mungkin bisa berada di satu mobil antara perempuan korban pemerkosaan dengan orang yang memerkosa. Harusnya kan melihat mukanya, bahkan mendengar namanya saja sudah nggak mau gitu Mbak ya. Jadi ada hal-hal yang nggak masuk akal juga di sini soal pemerkosaan itu. Begitu Mbak Eliza. Baik, saya kembali ke Pak Marwarar. Kalau menanggapi tadi apa yang dikatakan oleh Bang Rori bahwa tidak ada dukungan dengan fakta-fakta persidangan yang terjadi tadi, bahkan ada hal-hal yang memang menjadi pertanyaan di sini. Ini kan kemudian jadi akhirnya memunculkan kecurigaan bahwa benar tentunya apakah benar ada keterlibatan PC dalam kasus pembunuhan ini. Akhirnya muncul hal seperti itu. Ini gimana Pak Marwarar? Apa yang harus dilakukan oleh hakim dalam hal ini? Saya kira yang secara objektif memang kalau tidak menjadi muatan atau materi muatan dakwaan ataupun menjadi hal-hal yang telah diungkap di dalam persidangan, memang itu menjadi sesuatu yang tidak relevan untuk membuka itu. Tetapi sebagai diskresi hakim, kita tidak usah mempersoalkan itu. Hanya saja itu mungkin dia ingin menguji apakah misalnya keterangan ini bisa akan menjadi meringankan atau memberatkan terdakwa. Tetapi kalau dikatakan seperti apa yang diungkapkan pembela PC tadi itu, bahwa cukup psikolog forensik maupun keterangan terdakwa, keterangan saksi tadi, saya kira itu tidak benar. Karena kecenderungan kita katakan tadi, bahwa meskipun disumpah, kecenderungannya dengan etik moral yang boleh dikata sekarang sudah merosot, orang cenderung berbohong untuk membela dirinya. Apalagi kalau dikatakan ahli ada psikolog forensik. Hakim boleh meminta suatu perbandingan dengan meminta psikolog forensik yang lain untuk menjelaskan fenomena ini dari sudut saksi PC. Oleh karena itu menurut saya ada dua hal. Satu, kalau memang mau mendekati kebenaran, bahwa majelis hakim harus memberitahu saksi kebohongan yang bisa terungkap dalam pasal 242 KUHP itu, seorang saksi bisa dibawa ke penjara sebagai satu tindak pidana lain. Dan yang kedua tadi, perbandingan atau apa yang dikatakan pembanding sebagai ahli, seharusnya hakim juga bisa meminta untuk melihat background daripada Ibu PC ini dalam mengungkapkan seperti itu. Tetapi secara naluriah, semua saksi keluarga maupun terdakwa, kecenderungan itu adalah menutupi semua apa yang dilakukan, sehingga itu menjadi satu pemahaman yang seorang hakim harus melihatnya itu dengan cara-cara yang terjadi, dan kita akan memiliki satu pertimbangan untuk bagaimana menilai semuanya itu. Hakim bisa menguji keterangan saksi seperti itu, membandingkan dengan saksi yang dianggap lebih
lebih mendekati kebenaran. Saya kira ini cara melihat yang biasa kita lakukan terhadap masalah di sini seperti ini. tentunya melihat apa yang memang terjadi di persidangan seperti itu. Mungkin terakhir saya ke Bang Amarudin. Ini tadi ya, kemudian ketika kita lihat ada permintaan persidangan tertutup, kemudian muncul lagi terkait dengan kasus pelecehan ini. Apakah ini tadi munculnya sebuah persepsi atau kecurigaan bahwa akhirnya benar ada keterlibatan PC dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J atau apa? Apa yang kemudian akhirnya muncul dalam hal ini dan ingin diperjelas menurut Anda? Betul, dari awal Putri Chandrawati ini sudah bersepakat dengan Ferdy Sambo untuk menghilangkan atau merampas nyawa Joshua. Pertama, dari peran dia pura-pura pingsan atau seolah-olah diperkosa di lantai 2, rumah Magelang. Tapi dia sebagai istri Kadip Propam tidak membuat laporan polisi. Kemudian dia diduga memerintahkan Ricky Rizal untuk meluncuti senjata daripada Joshua yang tidak sedang dipakai tapi sedang di kamar. Tetapi tidak meminta Ricky Rizal untuk meluncuti pisau daripada Kuat Ma'ruf yang dimana Kuat Ma'ruf bermaksud membunuh daripada Joshua. Kemudian di tengah jalan Ricky Rizal bermaksud fakta isu terkait dengan hal ini. Nah, yang harus dilakukan adalah bahwa kalau Putri Sambo atau Ferdy Sambo yakin dengan tuduhannya atau tentang pemerkosaan, dia harusnya melapor kepada polisi supaya polisi bisa menampung bukti-bukti yang disebut oleh pengacara daripada Putri Sambo. Yang kedua, saya sudah melaporkan mereka dengan pasal 317, 318, tetapi sampai saat ini penyidik tidak serius mengungkap. Harusnya dengan laporan saya itu sudah bisa memanggil Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo untuk mengklarifikasi kesaksian palsu mereka, karena laporan mereka di Duren 3 baik yang soal percobaan pemerkosaan atau pemerkosaan maupun percobaan pembunuhan itu sudah SP3. Itu sebabnya saya sudah melapor balik. Tetapi entah apa maksud daripada penyidik Barreskrim Polri, itu laporan saya informasi dilimpah ke Polda Metro, dan Polda Metro sampai sekarang belum menindaklanjuti, kan begitu. Kita akan lihat ke depannya akan seperti apa, Pak Kamarudin dan juga Pak Mawarar serta Pak Rory, kira-kira akan seperti apa. Tentunya sidang ini akan menggali fakta-fakta baru terkait dengan proses kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini. Terima kasih sekali lagi kepada ketiga narasumber saya, Pak Rory, Pak Mawarar dan juga Bang Amarudin telah bergabung, dan pemirsa